Oke. Pinggirnya nggak semua lah bisa aku apain Bu, karena kan setengahnya udah setengah gimana. Selamat pagi anak-anak kami kelas 7. Apa kabar? Ibu harap kamu semua sehat ya. Oke, kemarin kamu sudah mendapatkan pembelajaran mengenai metabolisme karbohidrat. Maka sekarang kita lanjutkanlah dengan metabolisme lemak ya nak. Baik, tujuan pembelajaran yaitu siswa diharapkan dapat menjelaskan metabolisme lemak dan protein. Kita buka dengan doa Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur kami aturkan kembali kepadamu Tuhan, karena pada saat ini Engkau masih berikan kesempatan bagi kami untuk dapat menggunakan waktu ini dengan baik. Serta ya Tuhan anak didik kami dimanapun mereka berada, supaya mereka tetap setia dalam mengikuti kegiatan pembelajaran ini. Inilah doa yang kami sampaikan kepadamu Tuhan, karena Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi untuk kita semua. Oke. Anak kami sekalian, coba periksa perutnya dulu. Apakah buncit atau memang tipis atau bagaimana? Ada yang buncit? Ya, biasanya orang yang gemuk pasti buncit perutnya. Kenapa itu nak? Karena memang tempat lemak kita yang paling banyak berada di dalam perut. Kemudian di betis kita, di paha kita, lalu di tangan kita. Nah, selanjutnya baru ada di pipi. Kalau kita kurang lemak di bagian pipi, maka kita kelihatannya agak kurus. Baik, sebenarnya unsur-unsur dari lemak itu tersusun atas apa saja? Yaitu tersusun atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Nah, lemak itu merupakan senyawa organik yang mana tidak boleh larut di dalam air. Tak pernah larut lemak di dalam air. Coba lihat minyak. Pernahkah dia bisa bertemu dengan air? Tak pernah itu. Jadi minyak itu adalah lemak yang cair. Lemak itu di dalam istilah lainnya disebut dengan lipid. Nah, terdiri atas asam lemak dan gliserol atau gliserol lah lemak itu. Maka kalau kita tinjau dari segi macam-macamnya, lemak ini ada yang sederhana, tetapi ada juga yang campuran. Kalau dia lemak sederhana, masuklah dia ke dalam kelompok minyak dan lemak yang berasal dari hewan ataupun dari tumbuhan. Kenal lemak kan nak? Biasanya berwarna apa dia? Berwarna putih. Nah, oke kawan, kalau lemak campuran dia yaitu merupakan campuran senyawa lemak dengan zat-zat lain. Misalnya itu dikatakan dengan protein dan fosfolipid. Berdasarkan tingkat kejenuhannya, asam lemak dibagi dua golongan, yaitu asam lemak jenuh atau kolesterol LDL dan asam lemak tak jenuh disebut dengan HDL. Nah, dari antara apa yang Ibu katakan tadi, mana yang paling berbahaya sekarang? Yang paling berbahaya adalah asam lemak jenuh. Kenapa dikatakan jenuh? Berarti isi darah itu sudah lebih banyak lemak. Maka darah ketika mengalir itu ke seluruh tubuh berat. Lebih berat lemak dibanding darah. Maka pada akhirnya akan terjadi penyumbatan. Kolesterol dalam tubuh digunakan oleh hati sebagai bahan utama untuk mengolah atau mensintesis asam empedu dan garam empedu lainnya. Kadar kolesterol dalam darah yang melebihi normalnya, inilah yang dapat menyebabkan penyempitan atau penyumbatan pembuluh darah sehingga mempertinggi risiko penyakit jantung koroner ataupun bisa menyebabkan hipertensi. Kita tahu kan akibat hipertensi bisa jadi menyebabkan kelumpuhan atau mungkin putus pembuluh saraf.
kalau pembuluh darah itu pecah, maka yang terjadi orangnya bisa meninggal secara tiba-tiba. Nah, kalau demikian, apa sebenarnya fungsi lemak? Fungsinya adalah sebagai sumber minyak. Misalnya apa itu nak? Kacang tanah, zaitun, dan juga fungsi lemak adalah sebagai bahan penting membran sel. Pun sebagai bahan baku pembuatan garam-garam empedu. Kita tahu bahwa di dalam kantung empedu terisi zat warna yang mana sudah diubah oleh hati. Zat warna yang ada di dalam kantung empedu itu sumbernya dari mana? Bisa jadi dari kelebihan protein dalam tubuh atau kerusakan sel-sel darah merah. Nah, juga bisa berasal dari mana itu? Ayo, siapa yang tahu? Selain yang ibu sudah tahu. Dari mana itu, Mak? Dari mana? Dari mana? Iya, pengubahan zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh akan diubah dalam bentuk zat warna. Sisa protein, sel-sel darah merah yang rusak misalnya, ya, sisa-sisa rombakan dari provitamin A menjadi vitamin A juga bisa diubah atau dioksidasi nanti menjadi zat warna yang akan diturunkan ke saluran zat warna menuju ke ke pankreas, ya. Apa itu ke pankreas lagi? Pankreas itu adalah kantong zat warna yang berada di bawah lambung, ya. Nah, artinya zat warna yang akan kita gunakan pada BAB kita itu sudah berasal dari hasil oksidasi zat warna di dalam pankreas, ya. Jadi persisnya di atas lambung kita itu di bawah lambung kita itu ada pankreas. Jadi hubungan dari pankreas ke kantung empedu adalah berupa saluran. Kalau kamu pernah memotong ayam, bentuknya seperti apa itu? Seperti katakan usus. Seperti itulah bentuk saluran tersebut, ya. Baik, sumber lemak dibagi menjadi dua, yaitu lemak hewani dan lemak nabati. Kalau dia dari hewani berarti berasal dari hewan. Contohnya apa itu? Daging, terus mentega, susu, ikan basah, minyak ikan, dan telur. Lalu nabati, kelapa, kacang-kacangan, kemiri, dan buah pukat. Nah, dari apa yang ibu katakan tadi, yang dari hewani ini kalau kelebihan sangat-sangat tidak baik untuk orang yang berpenyakit kolesterol LDL. Yang dari nabati juga ada, yaitu kemiri dan santan kelapa. Itu sangat tidak dianjurkan untuk dikonsumsi oleh orang yang mengidap penyakit kolesterol. Karena apa tadi? Akibatnya adalah bisa menimbulkan penyumbatan pembuluh darah. Karena lemak sudah terlalu banyak di dalam darah, maka darah akan berat untuk mentransportasikan zat makanan ke jantung dan ke seluruh tubuh. Baik, nah bagaimana metabolisme lemak tersebut? Sintesa lemak disebut lipogenesis. Nah, dibantu oleh enzim lipase. Sintesa lemak ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1 untuk pembentukan gliserol dari senyawa glikolisis, yaitu dihidroksi aseton fosfat diubah menjadi senyawa fosfoglyceraldehida. Sekali lagi saya ulang supaya kamu bisa membedakan metabolismenya itu, ya. Metabolismenya berada di mana, Ibu? Yaitu pada pembentukan gliserol dari senyawa antara glikolisis, yaitu dihidroksi aseton fosfat. Inilah yang akan diubah menjadi senyawa fosfoglyceraldehida. Di situ letak daripada metabolisme lemaknya. Yang kedua, ketika pembentukan asam lemak dari penambahan berulang senyawa berkarbon 2 C2
yaitu malonyl koenzim A dari asetil koenzim A dalam siklus Krebs. Lalu yang ketiga dari penggabungan gliserol dengan asam lemak. Di plasma, gugus COOH pada asam lemak tambah gugus OH pada gliserol lemak. Peristiwa pemecahan lemak menjadi asetil koenzim A dikenal dengan nama E-oksidasi. Jadi dari penjelasan singkat itu nampak benar bahwa pada metabolismenya terjadi perubahan dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Itulah secara kimianya. Kalau di fisika, ini disebut dengan hukum kekekalan energi. Apa itu dalam hukum kekekalan energi? Bunyinya, energi itu tidak dapat diciptakan pun tidak dapat dimusnahkan, tetapi dapat berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Kalau secara kimia dia tadi, inilah dia. Bagaimana sebenarnya terjadinya metabolisme lemak tersebut. Oke, karena kita lihat waktu sudah, ya katakanlah, menuntut kita untuk mengakhiri pertemuan ini, maka saya harap pembelajaran kita untuk hari ini cukup hanya pada metabolisme lemak dulu. Silakan pelajari nanti di rumah ya nak. Memang kita persiapkan tadi untuk metabolisme protein juga, tetapi apa boleh buat, hanya sampai di sinilah dulu kemampuan daripada alat kita untuk mentransfer kepada kamu. Oke, sekian dan terima kasih. Kita tutup dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi.